Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Baitul Ma'mur, itu Ibu Ustazah Hajah Nimi beserta keluarga besarnya, juga yang saya hormati Bapak Haji Makmur selaku pimpinan daripada DKM Mushola Baitul Ma'mur. Juga sama-sama kita hormati para ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umrah, baik yang tua yang muda, yang di dalam yang di luar, semuanya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tawadhu dan mahabbah saya. Mudah-mudahan pada pagi menjelang siang semuanya masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita. Bil khusus pada hari ini Allah masih berikan nikmat yang begitu besar, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini dapat hadir kumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu untuk thalabul ilmu, dan sekaligus kita bisa silaturahim dengan kawan-kawan kita pada hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita selalu mendapat iringan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, salawat serta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada penghulu kita, kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang terus masih istiqomah mengerjakan daripada sunnah-sunnahnya, dengan harapan nanti yaitu syafaatul uzma atau pertolongan yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini semuanya sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya nggak nanya duit dah, nanya sehat aja dulu. Karena kalau duit kebanyakan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya? Insya Allah semuanya sehat. Kalau kita sehat, makan sama semur, sama sop juga enak ya? Pasti. Enak. Iya. Iya, jadi kalau kita nggak sehat, masya Allah, makan sama ikan apa? Ikan usam juga nggak enak, gitu. Ya, makanya faktor utama kita sehat. Insya Allah. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, ya. Bulan apa Zulqa'dah? Bulan Hafid. Sebentar lagi masuk pada bulan Zulhijjah. Bulan apa Zulhijjah? Bulan Haji. Insyaallah temanya adalah keistimewaan bulan Zulhijjah. Temanya adalah keistimewaan bulan Zulhijjah. Ramadan juga ada dikatakan bulan yang istimewa. Ini hampir sama Zulhijjah dengan Ramadan. Ya. Kenapa bulan Zulhijjah dikatakan yang bulan istimewa? Karena di situ adalah dikatakan ummatul ibadah. Artinya kumpulan dari semua ibadah. Jadi bulan Zulhijjah ini bulan haji, kumpulan dari semua ibadah.
Ada apa? Yang pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Ada apa yang pertama? Ada puasa. Kedua, ada kurban. Ketiga, ada haji. Keempat, ada talbiyah. Nih hebat, mencakup semuanya. Ya. Jadi yang pertama ada puasa di bulan Dzulhijjah. Yang kedua ada kurban. Yang ketiga ada haji. Yang keempat ada talbiyah. Keistimewa di bulan Dzulhijjah ini. Puasanya, ya, ada orang yang mampu dan kuat, boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, silakan kalau mampu mah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kalau di bulan Dzulhijjah keistimewaannya. Kalau Ramadan 10 hari akhirnya. Ya, kalau bulan Ramadan di akhir 10 hari. Ada apa itu? Lailatul Qadar. Itu istimewa Ramadan. Nah, kalau bulan Dzulhijjah, ya, pertama puasa. Ada puasa yang disebut dengan Tarwiyah dan Arafah. Tuh. Jadi kalau ibu mampu silakan aja dari tanggal 1, silakan. Apalagi yang pernah punya utang. Kalau ibu punya utang duit harus dibayar enggak? Ibu punya utang duit harus dibayar enggak? Bayar, sampai ke baru mati. Jadi kalau udah punya duit, punya hutang, buru-buru segerakan. Itu sunnah Rasul. Jangan mau punya duit ntar mau bayar pas kurang punya duit, lupa. Ditagih marah-marah. Ada nggak begitu? Nggak ada di sini mah ya. Iya, nggak ada. Alhamdulillah di sini nggak punya hutang. Tuh, jadi kalau kita punya hutang, duit aja harus kita bayar dengan manusia. Apalagi hutang kepada Allah. Di antara kemudian ibu suka ada yang masih head, ya, kemudian juga yang menyusui, kemudian juga yang lagi hamil. Kata dokter nggak usah puasa dulu, nggak apa-apa, nggak usah puasa. Nanti harus dibayar dengan kodok. Itu namanya hutang. Ini kesempatan nih yang kemarin Ramadan punya hutang, bayar boleh dari tanggal 1 ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 9. Cuman yang hebat emang hadisnya adalah yang sahih itu tanggal 9 Arafah. Tapi kebanyakan kita pakai 8 dan 9, Tarwiyah dan Arafah. Itu istimewanya di bulan Dzulhijjah. Paham? Jadi boleh aja kalau ibu mampu, apalagi punya utang, bayar nih dari sekarang. Ntar bulan Dzulhijjah tanggal 1, tanggal 1 haji, tanggal 2, tanggal 3, terus sampai tanggal 9. Tanggal 10 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Itu lebaran Idul Adha. Nah, kalau 1 Syawal lebaran Idul Fitri, haram hukumnya, nggak boleh. Terus 1. Ada apa lagi di bulan Dzulhijjah ini istimewanya? Ada kurban. Tuh, ada kurban. Nah, kurban ini adalah lebih baik daripada sedekah. Kenapa? Kalau kurbannya ada waktunya tertentu. Dari kapan mulainya? Tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Jadi itu 4 hari berturut-turut dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah. 4 hari berturut-turut tuh. Ya, itu waktu kurban. Makanya dari Ibnu Qayyim ini meriwayatkan dari, ya, daripada Sahih Fikih, dalam kitab dijelaskan kurban itu lebih baik daripada sedekah. Kenapa? Kalau sedekah mah kapan juga boleh. Tapi kalau kurban ada waktu tertentu. Kurban tuh. Jadi waktunya berapa hari tadi? 4 hari dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, 3 hari itu adalah hari tasyrik. Jadi 4 hari dengan hari Idul Adha-nya. Jadi bagi yang mampu bukan hanya 1 kali saja, setiap tahun kurban itu bagi yang mampu silakan. Jangan gue mau udah korban ini, nggak korban lagi. Nggak apa-apa kalau kita mampu, silakan tiap tahun. Bahkan juga bukan 1 kambing lagi, kalau ibu mampu 1 sapi juga boleh. Nggak apa-apa.
Oh, kalau nggak mampu 1 kambing bisa, buat saya dan keluarga saya bisa. Cuman yang bagus mah 1 ekor 1 orang. Kalau sapi ukurannya 7, 1 onta ukurannya 7 orang, 1 kerbau ukurannya 7 orang. Cuman kalau ibu mampu, oh saya mampu nih, silakan mau 10 sapi juga nggak ada masalah. Lebih banyak lagi lebih bagus itu, paham? Iya, waktunya tadi sudah ditentukan. Hewannya apa yang dikorbanin? Boleh kambing ukuran 1 orang, boleh sapi ukuran 7 orang, boleh onta ukuran 7, boleh kerbau ukuran 7. Itu jangan nanti udah korban udah ayam 10 biji 10 ekor nggak kena. Jangan 10 ekor, 1 ekor nggak kena itu, karena bukan hewan korban. Paham nih? Tuh, dalilnya tadi sudah kita baca dalam surah apa tadi? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Itu dalilnya. Jadi bagi yang mampu silahkan. Sama juga zakat fitrah. Zakat fitrah bagi yang mampu. Oh, mau 1 karung silahkan. Mau 2 karung silahkan. Jangan ngandalin apa? Wah, ukurannya 1 orang 3,5 liter. Tapi kalau ibu mampu mau 1 karung 1 truk nggak masalah. Kalau mampu. Begitu, paham? Tuh, jadi kurban itu nanti waktunya di bulan haji. Makanya itu katanya lebih afdol kalau kata Ibnu Qayyim dalam kitab Sahih Fikihnya daripada sedekah lain. Kalau sedekah mah kapan juga boleh. Ntar gak mau sedekah sama saya boleh. Pak Haji ini saya buat, boleh. Besok mau datang ke rumah boleh. Iya enggak? Ya kapan aja juga boleh. Jangan dikepelin. Jangan dikepelin, tentang ada pantunnya. Kan ada pantun itu mah. Pergi ziarah ke kampung Bali, bawa jamaah kampung lilin. Paling enak jadi kiai, udah pulang dikepelin. Nah, Pak Haji urusan ini. Jangan dikepelin. Jangan di amplopin juga jangan. Karena amplopnya saya kagak butuh. Isinya juga duit tapinya. Iya, kan kalau isinya bukan duit repot. Nah, ya, jadi kurban yang kedua. Jadi boleh nanti ibu-ibu nih kalau punya rezeki silakan. Ramaikan untuk kurban. Ini kita bicaranya belum korban nih, belum masalah korban, baru masalah apa? Istimewanya di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, apa istimewanya? Ada haji di bulan Zulhijjah. Kapan waktunya? Ntar nih. Ya, jadi sekarang jamaah udah mulai gelombang 1, alhamdulillah sekarang sudah sampai di Mekah. Gelombang kedua nanti langsung ke Mekah. Kalau gelombang 1 di ke Madinah dulu 9 hari, 8 hari arba'innya. Ngapain arba'in? Sholat 40 waktu. Rapi menuju Mekah. Ngapain di Mekah? Belum waktunya ke ibadah untuk melaksanakan haji, ya ziarah-ziarah dulu. Kapan waktu mulai haji? Pas tanggal 8 jalan tarwiyah menuju Arafah. Malam 9 udah di Arafah, 9-nya harus di Arafah. Kalau nanti pada tanggal 9 ibu belum di Arafah, itu belum haji. Karena harus wukuf. Tanggal 9 sampai waktunya biasa ba'da asar mendekati maghrib. Selesai. Malam dah tuh. Nanti pertengahan malam bapak ibu berjalan menuju Muzdalifah. Ngapain? Mabit bermalam. Ngapain? Zaman dulu saya nyari batu. Ngambil batu untuk melontar. Kalau sekarang udah disiapin. Kapan itu berangkat lagi? Setelah nanti udah ngambil batu, kira-kira ya berapa jam nanti menuju Mina. Ngapain di Mina? Besoknya mau melontar. Jumratul ula, aqabah wusta. Aqabah ula wusta. Rapi dari situ menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Rapi itu sa'i tahallul selesai. Haji segitu doang udah. Banyaknya jalan-jalan sama ziarah. Jalan-jalan ziarah ke sana kemari. Makanya ada haji yang 7 hari, haji yang 14 hari, ada yang 20 hari, itu disebut haji plus. Tapi kalau pejabat-pejabat yang banyak urusan ya kemungkinan bisa ngambil 7 hari. Jadi ngambil haji dan rukun dan hajinya saja.
Kalau yang biasa ya kita ini reguler, ya reguler itu biasa itu 40 hari tuh. Insya haji. Kalau di bulan lain nggak ada haji, adanya umroh. Umroh bagus gak? Bagus. Jangan nyepelin masalah umroh. Ada nggak ada? Bawa umroh doang lo. Wah, umroh juga bagus. Menuju Mekah dan Madinah. Tapi kan kalau sekarang, masya Allah luar biasa. Ya, haji itu untuk Depok 27 tahun. Nunggunya. Kalau sekarang daftar. Bahkan Depok itu hanya 700 orang diberangkatin. Yang berangkat wilayah Depok hanya 700 jamaah. Yang sekarang hanya 700 orang. Ya, ini tinggal beberapa kloter lagi yang belum berangkat untuk Depok. Nunggunya 27 tahun. Tapi ibu harus optimis. Lama amat ya kalau gue daftar. Daftar aja nggak apa-apa, silakan. Daftar. Makanya ibu kalau pengen haji harusnya masih muda nih. Ibu punya anak nih yang masih muda nih, yang umurnya SMP atau SD, daftarin aja. Insya Allah nanti berangkat. Kayak anak saya, umroh sudah umrohin, ya kemarin 2019 saya daftarin. Kapan dia berangkatnya? Ya, tergantung nanti keputusannya. Kita tinggal menunggu begitu. Paham? Iya. Tuh jadi kalau di bulan Dzulhijjah ada haji. Pada pengen pergi haji? Pengen umroh? Udah pada daftar nyicil sama Pak Haji, sama Ibu Hajan ini. Nyicil ya? Nyicil, daftar, nyicil. Jadi niat dari usaha. Niat doang, nggak usaha, nggak daftar, nggak bakal berangkat. Apalagi niat gue dari mana nggak bakal berangkat kalau begitu. Insya Allah berangkat. Karena urusan haji umroh Allah yang manggil, bukan Pak Haji Makmur atau Haji Nim atau saya. Sama paling ajak. Ajak. Yang manggil bukan saya, yang manggil bukan Haji Makmur, yang manggil bukan Haji Nemi, tapi Allah yang panggil. Allah yang panggil. Makanya yang keempat, keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah adalah talbiyah. Iya, talbiyah nggak ada di hari lain. Talbiyah adanya di bulan haji dan kita umroh. Tapi kalau ibu dari sekarang mau juga talbiyah terus nggak apa-apa, harus banyak doa. Kenapa? Itu panggilan Allah. Panggilan Allah. Apa talbiyah doanya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bareng labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu disebutnya doa talbiyah. Kalau ibu udah niatnya kenceng, gregetnya ada, baiza azamta fatawakal Allah. Niatin kenceng, doanya terus kita baca. Boleh nggak? Boleh. Apalagi di bulan haji itu ada talbiyah. Doa, banyakin doa, insya Allah. Greget kita, semangat kita, pasti Allah panggil. Karena tidak ada yang mungkin bagi Allah. Kita tidak mungkin, Allah pasti mungkin. Kita tidak bisa, Allah bisa. Betul? Iya. Kalau Allah mau, kita mau, jadi. Kita mau, Allah nggak mau, nggak bakal jadi. Betul nggak? Iya nih, kita mau, Allah nggak mau, nggak jadi. Kita mau, Allah mau, jadi. Makanya harus klub, banyakin doa. Coba lihat Nabi Adam, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Jadi nggak? Jadi. Iblis nggak mau, Allah mau, jadi. Lihat Nabi Isa, dia nggak punya bapak, tapi punya ibu. Dengan izin Allah, dititipkan ruhnya, jadi Nabi Isa. Itu kalau Allah mau kehendaki mudah.
Jadi ibu jangan kecil hati untuk haji dan umroh. Yang penting baca doa aja, jangan putus. Gregetnya ada, niatin, insya Allah. Tuh keistimewaannya. Yang terakhir, apa ibadah-ibadahnya bulan Zulhijjah, bulan haji? Satu, nih, ada Idul Adha, disebut dengan sholat Idul Adha. Ya, ini ibadahnya nih. Sebelum sholat Idul Adha, satu sunnah-sunnahnya ibu harus mandi sunnah. Sebelum berangkat Idul Adha, mandi sunnah. Ibadahnya nih, mandi sunnah. Kemudian pakai baju yang baru. Kalau punya, kalau nggak punya, yang penting bersih. Dan kalau bisa warnanya yang putih-putih. Ini ibadahnya. Yang ketiga, pakai wangi-wangian. Paham? Kemudian harus apa ini? Harus menahan lapar. Menahan lapar itu ibadahnya. Jadi kalau puasa, kalau Idul Fitri disunahkan kita makan dulu sebelum kita sholat Idul Fitri. Makan dulu silakan, makan minum sebelum berangkat ke masjid. Tapi kalau Idul Adha kita ibadahnya ditahan, bukan puasa, ditahan. Habis subuh kita mau berangkat, kalau bisa jangan makan dulu dan minum dulu. Nanti pas pulangnya baru makan dan minum. Apa tujuannya? Supaya nanti Bapak Ibu makan daging kurban. Makanya sholat Idul Fitri itu kalau perlu dilambatin sedikit khotibnya, agak siangan dikit. Kenapa? Takut-takut nanti ada orang yang belum zakat fitrah. Karena ibu mau zakat fitrah, kalau khotib udah mulain pagi-pagi udah bukan zakat fitrah, sedekah biasa. Nah kalau Idul Adha dipercepat. Kenapa? Karena mau kurban, mau motong hewan, supaya dagingnya bisa dimakan oleh kita setelah kita Idul Adha sholat itu. Kemudian di sholat Idul Adha itu ada 7 kali takbir dan 5 kali takbir, itu ibadahnya. Pada sholat Idul Adha enggak? Sholat Idul Fitri enggak? Sama. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama rakaat pertama 7 kali. Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama. Rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Allahu Akbar. Sampai 5 kah? Setelah Allahu Akbar takbir, setiap habis takbir bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ibadahnya. Yang terakhir, ibadah Zulhijjah ini diantaranya adalah dari tanggal 9 sampai tanggal 13 kita disunahkan setiap habis sholat baca takbir. Ini hari tanggal 10 besok lebaran nih, ya. Habis Johor, assalamualaikum, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari mulai tanggal 9 sore ibu boleh udah bisa takbiran sampai tanggal 13. Makanya diperintahkan perbesarkanlah takbir. Paham? Tuh, jadi keistimewaannya di bulan Zulhijjah, pertama ada puasa. Boleh kalau kita mampu, boleh punya utang dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya nanti kita Idul Adha. Kemudian keduanya ada apa tadi? Ada kurban. Waktunya di bulan haji tanggal 10 sampai tanggal 13. Yang ketiga ada haji, karena haji waktunya ada di bulan haji. Yang keempat ada talbiyah. Nah itu saja. Akhirnya mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah doa pada hari ini segala hajat kita, niat kita Allah kabulkan. Amin. Terutama yang pengen haji, pengen umroh, biar Allah bisa berangkatkan. Amin. Yang sehat, yang sakit Allah sehatkan. Amin. Yang syukur Allah mudahkan. Amin. Keluarganya menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Anaknya soleh dan soleha. Ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah wa binuril Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alha hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa janban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tizalatan lan tabur ya alima ma fis sudur. Ahrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Ahrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Ahrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran wasian mubarakan fi. Ilahi antal maksudi waridhaka matlubi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah saga di belah 4 semoga bermanfaat. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil